Balik lagi di our channel Drama Mahasiswa. Ya, kali ini kita kedatangan tamu jauh nih guys. Dari Depok. Kota di sebelah barat. Barat ya? Barat kayaknya. Oke, sebelah barat. Ya, gimana kabarnya Bung Rama? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama juga nggak kesini nih. Wis. Gimana nih dari Depok ke sini naik apa nih? Bawa kendaraan seperti biasa. Wis. Bawa motor. Bawa motor. Kuat ya? Kuat dong. Emang nggak banyak transformer gitu di jalan? Sepi sih untuk saat ini masih sepi. Masih sepi ya? Karena ya biasa masih agak pandemik juga kan belum selesai. Oh, gitu. New normal juga baru mulai besok kayaknya. Oh gitu. Oh iya, gue denger nih lu tetangganya Ayu Ting Ting nih, bener gak nih? Salah alamat. Berarti salah alamat ya? Deket sih, cuma nggak deket banget. Oh gitu. Oh, oke. Itu gimana tuh di suasana di Depok tuh sekarang kayak gimana sih? Sekarang Depok masih ya kayak biasa aja sih, cuma mall-mall masih tutup, cuma jalannya sudah lumayan rame dia. Lumayan rame. Iya, kan gue denger dulu ya, pertama pasien ditemukan positif corona itu kan di Depok nih. Bener banget. Nah, itu sikap lu tuh gimana tuh ketika denger, wah daerah rumah gua nih Depok gitu. Iya, pertama kali gua denger ada warga Depok yang kena, ya pertama gua agak kaget juga sih, terus sempet takut juga karena kan Depok kan kotanya segitu-segitu aja nih. Maksudnya lingkupnya juga nggak terlalu gede gitu kan. Nah, pas gua cari tahu lagi, ternyata untungnya nggak dekat rumah gua juga, jadinya masih ya udah lumayan tenang lah gitu. Dia agak di kesanaan dikit. Oh, kesanaan dikit ya. Iya. Nah, setelah ada kejadian itu, sikap pemerintah gimana sih di kota Depok? Pemerintah langsung sih gercep, cuma yang sangat disayangkan ya, kenapa harus ngebuka identitas si korban gitu, maksudnya yang kena gitu kan, segala alamatnya, semuanya juga identitasnya juga semua dibongkar, harusnya kan itu privacy. Nah, itu sangat disayangkan sebenarnya. Kenapa mesti di privacy menurut lu gitu? Sedangkan itu mungkin sebagian orang tuh sebagai informasi gitu. Nah, mungkin emang sebagian orang nganggap itu informasi ya. Jadi mereka tuh orang-orang tuh tahu kalau yang kena itu di sini, di alamatnya di sini. Tapi di sisi lain itu sebenarnya nggak boleh karena kan ada etik undang-undang di kesehatan yang tidak boleh membuka identitas gitu. Oh, gitu. Soalnya kenapa? Takut dikhawatirkan itu di sekitaran sana, orang-orang di wilayah sana itu ada terjadinya pembulian, kayak pengusiran orang tersebut. Terus keluarganya juga dikucilkan, itu seperti itu, dan bikin panik warga sekitar juga gitu. Iya. Jadi warga juga insecure gitu ya. Iya, jadi warga juga takut. Gitu kan kalau misalkan identitas nggak dibuka kan adem-adem aja tuh. Gitu. Mungkin bisa dihimbau supaya lebih lebih waspada lagi gitu. Oke. Nah, lu tadi jalan nih dari Depok ke sini kan naik motor nih. Itu dari jam berapa? Gue dari jam berapa ya? Dari pagi sih. Oh, dari pagi. Dari subuh kali ya? Enggak sih, enggak subuh juga. Gue mau belanja ke pasar dari subuh. Oh iya, benar. Enggak sih, enggak dari subuh ya, paling jam 8-an nyampe sekitar jam 10-an ya, 2 jaman lah. Oh, gitu. Ya guys, ini sedikit informasi aja nih guys. Kalau Bung Rama ini temen gua dari semester 1 guys. Semester 1 gue udah bareng sama dia ini. Oh, iya. Nah, kita sedikit bahas tentang kampus nih karena kita boleh. udah lama banget nih nggak ketemu kan selama pandemi ini ya. Online terus nih. Nih makanya nih, gue pengen nanya nih, menurut lu nih gimana kuliah sekarang? Lu ketinggalan apa enggak gitu? Kalau dibilang ketinggalan sih sebenarnya enggak ya, karena materi yang diberikan kan tetap berjalan. Walaupun dalam sistem online. Cuma kalau buat sistem online sendiri itu menurut gua itu kurang efektif karena kan setiap otak anak-anak atau mahasiswa itu kan nggak bisa disamaratakan kan. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Betul. Sedangkan kebanyakan dari dosen kita itu setiap ngasih pertanyaan di online learning selalu jawabannya tuh dengan copy paste. Hampir semua ya, gue nggak bilang semua sih, itu hampir semua jawabannya copy paste. Nah, jadi anak-anak tuh nggak merasa terpuaskan, mahasiswa itu nggak merasa terpuaskan dengan jawaban yang diberikan gitu. Jadi seolah-olah tuh kita kuliah online itu cuma disuruh baca materi aja, tapi nggak ada ilmu yang kita dapat
Oh, gitu. iya. Itu sama aja kita belajar sendiri kan. Sedangkan di jurusan kita akuntansi gitu kan, itu kan ada perhitungan segala macam. Nah itu yang kita perlukan sebenarnya, bukan cuma materi Iya, bener banget sih. gitu. Kalau teori doang sih kita baca dari buku lain, tanpa kuliah pun kita bisa. Iya. Jadi ibarat kata learning itu kita belajar tanpa guru gitu. Nah iya, ya sama aja kita beli buku di toko buku, ya kita baca sendiri, belajar sendiri, mahamin sendiri. Iya, itu bisa salah kaprah Gitu. sih. Makanya itu mahasiswanya sendiri tuh nggak tahu itu jawabannya benar apa salahnya gitu. Iya, benar banget, benar. Nah, selama lu satu kelas sama gua nih ya kan, dari semester 1 sampai semester 7, itu lu betah banget gitu. Betah banget sih enggak. Bisa mungkin dijelaskan gitu ke kondisi di selama kita ngampus gitu. Ya selama bareng sama anak-anak, terutama sama lu ya enjoy aja, walaupun ada sedikit konflik ya dulu gara-gara ya itulah gitu. Masa muda lah. Ya anak-anak lah biasa. Namanya anak-anak ada sedikit miss Iya, sedikit benar. gitu kan, karena kurangnya komunikasi juga di situ. Betul. Ya untuk sampai saat ini ya malah jadi teman deket gitu kan, malah jadi sering bareng, sering jalan bareng, sering nongkrong bareng Yo, gitu. iya. Itu lebih enak kayak gitu kan, awalnya dari konflik Jadi akrab. Dibanding awalnya akrab, Jadi kesananya jadi konflik dan Nah. jauh. Nah itu yang lebih bahaya, mutus silaturahmi gitu namanya. itu nggak boleh, guys. Ya begitu kiranya. Iya, jangan begitu nggak Pak? Nah, ya kan dari ngampus nih, kira-kira ada nggak temen yang saklek gitu, yang lu, aduh ini orang bikin gua nggak betah gitu, tapi nggak usah sebut nama. Ya ada banget, banyak. Oh banyak ya? banyak. Banyak ya? Banyak. Karena gue kan mudian juga nih orangnya. Oh iya benar. Terus kalau udah kesel sama satu orang, udah dibikin kesel, itu orang mau buat baik juga kesel aja gue mau bawaannya. Ya. udah susah dah, apalagi yang rada-rada medit dah, gue gedek banget dah tuh. Wow, Udah males banget dah gue dah. Gue nanya apa, jawabnya apa ya kan. Buset, Depok banget nih guys cara ngomong ya kan. Putra asli Depok, malum. Oh iya mantap, original. Nah, tapi dari kuliah ini kita kan udah semester 7 nih, semester akhir. Nah, kira-kira sudah sejauh mana nih? Sejauh mana proposal? Jauh banget, kayak ke rumahnya Iin. Waduh. Iya. Benar-benar. Kalau buat sampai sekarang sih jujur gua belum nyentuh yang namanya proposal. Karena gua masih mikirin ini kerjaan juga satu, terus SKS juga masih ada yang belum kecape gitu kan. Ya jujur aja otak gue sih nggak cukup buat nampung itu semua gitu kan, apalagi waktunya terbatas. Iya bener, kalau buat ngerjain proposal atau skripsi itu kan kalau gua orangnya tuh emang harus fokus, jadi nggak bisa keganggu sama ini sama itu gitu, jadi nggak bisa kepecah-pecah gitu. Oke. Jadi ya gua paling buat nyelesain itu proposal atau skripsi, gua nyelesain dulu SKS gua yang udah berjalan. Setelah itu udah nggak ada pelajaran lagi, baru gua bisa fokus buat nyelesain skripsi gua gitu. Sekalian nyari data. Nggak apa-apa sih telat-telat dikit dibanding gua buru-buru tapi banyak revisi kan. Iya benar-benar. Sama aja Jadi, bohong gitu. Kita harus mempersiapkan semuanya ya kan. Ya semua harus matang dulu, terutama yaitu waktu. Penting Oke. di waktu. Nah, lu kan tadi bilang nih lu kuliah, lu juga kerja nih. Hmm. Nah, selama masa pandemi ini nih kerjaan lu tuh gimana gitu? Ya kerjaan gua ya biasa aja, namanya di retail kan. Gua kerja di di retail, satu ya. perusahaan pusat perbelanjaan yang paling besar. Itu ya gitu. Biasa aja sih, nggak ada WFH, nggak ada libur, nggak ada apa. Lu kerja itu berarti nggak WFH dong? Enggak. Masuk terus gua Senin sampai Jumat. Cuma paling jam kerjanya aja sih yang dikurangin gitu. Yang harusnya normal dari jam 8 sampai jam 5, sekarang sampai jam 3. Berarti apa ya? Nggak menerapkan kayak ganti hari gitu, misalnya Senin, Kamis, Jumat atau Senin. Oh, enggak. Oh enggak berarti. Enggak, masuk. Oh gitu. Nah, Terus. gue mau sedikit cerita nih guys. Dia ini salah satu kreator dari channel ini guys. Iya. Nah, kita pengen tanya nih, idenya dari mana nih bisa terbentuk channel ini guys? Idenya itu ya sebenarnya
gak sengaja sih ya, karena kebetulan dari kita tuh ada bikin kelompok gitu kan. Nah terus kebetulan gue satu kelompok sama si Isal, sama si Guntur, Iin, terus sama Intan gitu kan. Pas kita disuruh bikin tugas apa sih namanya, ngevlog gitu tentang makalah akuntansi internasional kan. Ya udah, kita akhirnya bikin, nyari konsepnya juga semuanya serba mendadak, apa yang ada di kepala langsung kita shoot, langsung kita omongin semua, dihafalin dialog masing-masing ya kan. Nah setelah selesai shoot, edit lah kita nih, gua, Isal, Guntur ya kan. Nah pada saat malam-malam gitu, ya sekitaran jam 11-an lah, ngotak-ngatik nih, enaknya dikasih nama apa gitu kan. Karena berhubung kita mahasiswa juga kan, muncullah ide drama, iya karena sering drama juga gitu kan. Iya banyak drama lah, tahu sendiri mahasiswa kan gimana lebaynya ya kan. Iya benar. Ada yang gimana lah gitu, ada yang percintaan, ada yang berantem, ada yang debat segala macem. Muncullah di situ namanya drama mahasiswa gitu. Oke. Itu juga nggak sengaja sih bikinnya. Kita semua serba mendadak ya. Semua serba mendadak, apa yang ada di kepala semua langsung dikeluarin aja. Iya betul. Nah, serba instan. Itulah sejarahnya dari channel ini. Drama mahasiswa gitu. Beliau salah satu kreatornya nih. Tua banget kali beliau. Iya. Ya, gua mah cuman apa ya guys? Kalau gua tuh cuman acar di nasi goreng. Anjay. Ada nggak penting juga sih. Cuman berhubung gua sekarang jadi pembawa acara di podcast ini guys. Jadi penting. Jadi telurnya gua di nasi goreng. Ya. Spesial. Ya betul. Nah, gue mau minta sedikit motivasi nih dari lo nih untuk para penonton gue nih di channel ini. Motivasinya tentang apa dulu nih? Ya, ini kan lo menjalani kehidupan lo ini bekerja dengan kuliah gitu. Sambil kuliah, benar. Itu yang bikin lu jadi motivasi gitu buat tetap semangat jalanin, padahal kan kuliah sama kerja itu berat gitu. Iya benar, berat banget sih emang. Jadi motivasi dari gua ya, atau saran dari gua buat para penonton nih, buat para penonton setianya drama mahasiswa ya kan. Itu kan emang benar berat banget. Kerja sambil kuliah itu emang berat banget, terutama dari masalah segi waktu ya kan. Walaupun kuliah cuma Sabtu, tapi kan kita nggak bisa ngebagi otak kita tuh buat banyak macam pelajaran juga, banyak dari sistem kerja gitu. Nah motivasi gue sih satu ya, buat kalian nggak usah banyak, yaitu cukup tekun aja gitu kan, tekun apa yang pengen lu capai gitu. Kalau gue sendiri sih ya, karena emang gue di keluarga gue kan kebenaran gue anak pertama juga nih, jadi ya seenggaknya dengan gue jadi sarjana itu bisa ngangkat derajat orang tua gitu kan. Ya terutama gitu ya, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga juga terutama gitu. Wah berarti sebagai tulang punggung dong ya. Kalau dibilang tulang punggung sih enggak ya, seenggaknya gue membantu lah, karena masih ada bokap kan yang masih kerja gitu. Mantep ya gitu guys, berarti lu nggak boleh putus asa guys. Ya intinya itu, jangan putus asa gitu kan. Tetap semangat aja, walaupun udah semester 7 biasanya penyakit mahasiswa itu ya males ngerjain skripsi gitu kan. Betul. Bener gak? Pasti males, itu salah satunya. Gua kesinggung guys. Ya sama sih, gue juga males karena emang beneran semester 7 tuh masa-masa mager buat ngerjain skripsi gitu. Betul, intinya banget. Ya kita fight aja, kita semangat aja. Kelulusan ya ada di tangan kita, bukan di tangan siapa-siapa. Jangan terpengaruh sama teman-teman yang ngajakin kita, udahlah ayo cepetan kita lulus bareng-bareng. Enggak kayak gitu konsepnya, Bambang. Oh gitu. Konsepnya gimana tuh? Iya, kalau misalkan itu emang kelulusan ada di tangan kita gitu kan. Selagi otak lu mampu, ya lu kerjain aja gitu. Kalau misalkan otak lu udah nggak kuat gitu, ya lu selesain dulu SKS yang ada gitu. Iya bener. Nah gitu guys, karena rasa tidak pernah bohong. Kayak iklan. Ya segitu aja sih guys untuk kali ini. Next kita akan undang siapa lagi ya?
Jangan lupa nih guys, buat kalian yang nonton untuk like, comment, and subscribe. Subscribe guys, jangan lupa. Subscribe guys, kalau kata anak sekarang mah. Nih, subscribe, Yo, jangan ini. lupa subscribe. Oke.